Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rame. Udah banyak, ada 12 orang ya, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller, memasuki topik kelima. Ya, berarti sudah lebih dari 10 pertemuan ya kalian pembelajaran di semester genap. Nah, totalnya itu sekitar 18 pertemuan ya. Jadi masih ada beberapa pertemuan lagi, kita akan pelajari, manfaatkan sebaik mungkin ya. Nah, mungkin beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadannya. Semuanya sehat ya tentunya. Oke, baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Puspita seperti biasa memimpin doa. Puspita baru datang. Iya. Ayo, Pus. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, baik. Bapak mau sedikit highlight ya PTS kemarin. Jadi itu nilai yang sudah masuk ke wali kelas. Saya tidak umumkan lagi ya. Jadi kalian bisa cek langsung ke wali kelas. Kalau tidak dikontak berarti baik-baik saja nilainya ya. Tapi kalau nilainya ternyata dapatnya kisaran angka 7 gitu ya, 76, 75. Artinya kalian masih perlu mengejar ketertinggalan ya. Itu sebagai bayangan. Jadi PTS itu hanya nilai bayangan. Bayangan progres kalian sampai tengah semester. Kalau nilainya kurang, berarti ada yang salah, ada yang kurang apa? LKPD belum dikerjakan ya, atau apa gitu ya. Nanti dilengkapi lagi, terutama yang masih ada yang kurang di semester ganjil ya. Kalau semester ganjil kurang, sekarang kurang, wah ya, nanti ujung-ujungnya di akhir semester kalian akan kesulitan, kerepotannya. Makanya Bapak untuk yang seperti itu juga kalau dilayani terus, nanti kita akan jalan di tempat ya. Biarkan dia saja yang jalan di tempatnya. Kalau nggak bisa dibawa lari, kita tinggalkan saja. Ya, tapi ya mumpung masih ada waktu ya, jangan sampai kalian menyerah. Oke, teruskan perjuangannya ya. Hari ini topiknya nambah lagi tingkat kesukarannya, tapi semakin menarik ya. Makin hari makin menarik. Nah, ini seperti yang kalian lihat di sini. Kalian bisa lihat ya, ada trainer di video Bapak yang satu lagi, kan Bapak pakai dua video ya. Dua device. Nah, di device Bapak satu lagi itu ada trainer menampilkan angka 0, ada 4 buah ya. Nah, itu bagaimana cara membuatnya? Semester lalu pertemuan Pikon 2 minggu lalu lebih ya, itu pernah dijelaskan sedikit ya. Nah, kita akan sedikit bahas lagi lebih dalam sekarang di sini. Oke, Bapak presentasikan dulu seluruh layar. Oke. Nah, oke ya. Pertama-tama ini dulu ya konsepnya nih. Konsepnya seperti ini. Yang LKPD ketiga itu Bapak minta kalian melengkapi ini ya, melengkapi tabel di Excel ya. Kemudian kalian ini lengkapi ya. Jadi yang dicontohkan kan hanya 0, 1, 2 ya. Nah, kalian lengkapi nilai ini semua. Masukkan misalkan ya, untuk angka 2 itu angka berapa ya? Angka 3 ya yang belum ya. 10, 11, 00, 00. Itu kalian nanti kopaskan di array coding program kalian di sini ya. 3 ini. Nah, yang ini 10, 11, 00, 00 ya. Itu kalian pastikan ini sudah lengkap semua nih. Ya. Ini dipastikan ya. Ikuti aja nih.
diikuti aja nih, yang ikut Pikon pasti dapat bocoran ya. Tuh ya, tinggal ikuti ini. Angka 3 itu yang ini kan. Nih binernya ini, nanti kemudian angka 4. Angka 4-nya berarti 1001. Terus berapa? Kecil dulu. Oke, 1001 1001 ya. 1001 1001. Ini digit 4. 1001 1001. Nah, ya. Digit 4 seperti itu. Dan ini lengkapi semua sampai digit ke-9 karena kita tidak bisa bergerak lanjut kalau array ini belum kalian lengkapi ya. Oke. Tuh ini aja kalian screenshot, ikuti. Cuman kalau kalian ikuti nggak tahu caranya ya ini caranya di Excel ini ya. Caranya di Excel ini nih. Oke, nggak usah Bapak ulang lagi ya. Dari mana ya Pak? Ini kok bisa angka 0 itu jadinya ini. Nah, mungkin itu ada yang nggak nonton Pikon sebelumnya ya. Ditonton aja nanti di channel YouTube-nya ya. Dilihat dari sini kok jadi ini. Nah, dilihat lagi ya channel YouTube sebelumnya ya. Di video kedua kalau nggak salah. Oh, LKPD 3 ya. LKPD 3. Atau LKPD 4 ya. Sekarang LKPD ke-5. Oke. Nah, Bapak lanjut ya. Jadi setelah jadi 1 digit kita akan lanjutkan karena di LKPD kemarin hanya 1 digit 7 segmen yang kita nyalakan. Nah, kita akan menyalakan lebih dari 1 digit. Artinya angkanya akan mencapai ribuan ya. Nilai paling rendah 0000, nilai paling tinggi 9999. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti akan praktek membuat counter alias penghitung mulai dari 0 sampai 9999. Ya, counternya naik aja deh sekarang mah ya. Nah, counter naik dari 0 sampai 9999. Berarti di sini 9 sebagai ribuan, di sini sebagai ratusan ya. Di sini posisi ini puluhan, satuan. Nah, masih ingat mungkin ya pelajaran matematika ya. Nah, nanti untuk bisa menampilkan masing-masing digit di tempatnya, oke, ini ada yang masuk dulu. Untuk bisa menampilkan digitnya di tempatnya, misalkan kita punya penampung yang namanya nilai ya, penampung data namanya nilai. Nilai ini angkanya akan mulai dari 0, nih ya, angka paling rendahnya mulai dari 0 sampai 9999. Ya, karena integer banyak ya angkanya ya. Nah, tapi kan tidak mungkin kita kirimkan angka 999 ini ke 7 segmen karena dia maksimal 0 sampai 9 ya kan, arraynya cuma 10 ya. Tidak sebesar ini arraynya. Maka kita akan pecah satu persatu nih, misalkan angka puluhan ya. Angka puluhan kita kirim satu-satu dulu ya. Puluhan itu non, ribuan ya, kita kirim ke 7 segmen yang paling kiri. Angka ratusan ke segmen kedua ya. Angka puluhan segmen ketiga. Angka satuan ke segmen keempat atau yang paling kanan ya. Nih kalau di gambar ini segmen yang ini. Nah, gitu. Jadi dikirimnya satu-satu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi 4 kali kita ngirim data dengan masing-masing pengiriman itu menggunakan jalur data yang sama. Nih kalau kita lihat ISIS-nya. Nah, kalian nanti membuat gambar ISIS ini ya. Ini perhatikan gambarnya, Bapak akan tambahkan ini. Nanti di LKPD juga muncul ya. Yang mau ngegambar duluan silakan, ini di screenshot aja. Tinggal nambahkan 2N3906 ya. Oke, nah ini karena layar kalian pasti udah habis ya. Nanti di sistem ini kamu klik sistem, kemudian cari set sheet size. Nah, pilih yang A3 ya. Jadi kalau dipilih A3 nanti kertas gambar kamu jadi membesar ya. Karena kalau mau menggambar ini nggak muat, nanti maksa ya. Maksa jadi sempit-sempit. Nah, ini supaya luas nih area gambarnya. Seperti tadi ya, sistem sheet size. Oke, sistem sheet size, pilih kertas A3. Kalau A2 makin besar ya. A0 paling besar ya. Oke. Kita pilih cukup A3 aja. Kemudian nanti kamu pilih
seperti biasa ya, komponen mode, pick, ya, picknya itu pick device, pick from library ya. Nanti cari namanya 2N3906 ya. Nah, pas kalian pasang, posisi aslinya dia begini tuh. Oh, gitu ya. Panahnya di bawah. Coba beda dengan yang Bapak pasang tuh ya. Ini kok di bawah, Pak? Ini kalau dirotasi tetap aja terbalik ya. Nah, ini caranya supaya mirip dengan yang Bapak, kamu klik kanan, mirror. Nah, ini ya, pilihnya Y mirror. Oke. Klik kanan, pilih Y mirror. Nah, tuh jadi sama dengan ini ya. Kamu buat 4 buah ya. 4 buah transistor seperti ini, 2N3906. Kemudian pasang di common anoda masing-masing 7 segmen ya. Ini gambarnya seperti ini nanti. Oke, ini Bapak hapus lagi ya karena cuma contoh. Oke. Nah, kemudian nanti jangan lupa di sini kamu membuat label namanya COM 4 paling kiri ya, COM 3, COM 2 dan COM 1 paling kanan. Ini ya. Jadi digit paling kanan itu adalah COM 1. Digit paling kiri adalah COM 4 ya. Nah, dengan jalur data yang sama, ini A akan connect dengan A ya. Ini A juga di sebelahnya juga A juga ya, ini. Tuh A ya. Kemudian di bawahnya B semua ya, sampai G itu semua paralel jadi ya, G. Nah, kalau tidak kita matikan satu persatu common ini ya, maka nanti commonnya akan nyala semua barengan ya, dengan pengiriman data yang sama, maka semuanya akan menampilkan angka yang sama. Nah, caranya supaya tidak seperti itu, yang ini Bapak ingin ini angka 1, ini 2, ini 3, ini 4, maka kita akan matikan dulu yang tidak dikirimkan data. Saya mengirim ke sini, yang ini commonnya kita aktifkan, yang lain non-aktif ya. COM 4 aktif, COM yang lainnya non-aktif, maka kirim data angka 1 misal ke sini, kirim. Setelah itu baru kasih delay dulu, matikan lagi common ini ya. Kemudian aktifkan lagi COM sebelahnya, berarti yang ini aktif, yang ini non-aktif, yang ini dan ini non-aktif. Kirim data angka berapa di sini? Angka 2. Ya udah, kirim angka 2. Delay lagi ya. Kemudian matikan lagi commonnya, aktifkan yang ini. Kirim angka 3 misalkan ya. Matikan lagi commonnya, kasih delay, kemudian kirim common yang ini kita nyalakan ya. Nah, COM ini siapa yang mengendalikan? Ini nih, port D0 sampai port D3 ya. D0 itu COM 1, D1 itu adalah COM 2, nah, dan seterusnya ya. Jadi yang mengendalikan adalah port D0 sampai port D3. Itu mengendalikan aktivasi dari common ini ya. Common. Nah, karena kalau tidak diberi common aktif, maka LED-nya mau dikasih data apapun, kalau commonnya non-aktif, maka LED-nya akan mati semua ya. Ini 7 segmen ini punya LED, ada 8 buah LED. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah LED akan mati semua kalau commonnya non-aktif gitu ya. Sehingga kalau ada pengiriman data yang tidak dimasukkan ke yang lain, tetap tidak akan nyala ya. Yang nyala hanya yang aktif commonnya. Oke, kita akan lanjut ke program. Ke program nih ya. Saya akan berikan nilai awal kita. Nilai awal kita akan saya buat supaya jadi 1, 2, 3, 4 aja ya. Jadi nilainya itu adalah 1, 2, 3, 4 atau 1234. Nah, ini akan kita tampilkan di 7 segmen 4 digit ya. 4 buah 7 segmen akan kita tampilkan. Maka programnya seperti ini. Di awal semester ganjil ya, kita pernah belajar tentang pemrograman menggunakan persen ya, atau sisa hasil bagi. Ini satuan sama dengan nilai persen 10. Ini artinya apa ya? 1234 dibagi 10. Coba kita hitung pakai kalkulator. Kalkulator ya. Oke. 1, 2, 3, 4 dibagi 10. Hasilnya kalau tanpa tanpa desimal berarti dia hasilnya 123 ya.
1, 2, 3. Nah, ada sisanya. Sisa dari itu, gini sisanya 123 kali 10 berapa? 1230. Berarti ada sisa berapa tah? Yaitu 1234 dikurangi 1230. Berarti sisanya adalah 4. Nah, itu maksudnya ya. Coding program ini maksudnya adalah itu. 1234 dibagi 10. Kemudian kan itu harus angka bulat ya, karena integer angka bulat. Berarti kalau dibagi 10 hasilnya adalah ini nih. Kalau bulat ya, jadi hasilnya 1, 2, 3 hasilnya teh. Sekarang 1, 2, 3 kalau dikali 10 dibalikan lagi ya, supaya dapat hasil yang sebelumnya. Dikali 10 hanya nilainya 1230, maka ada kekurangan atau sisa ya. Sisanya berapa? 4. Nah, ini hasilnya 4 ya. Satuannya 4. Ini akan menghasilkan nilai 4 gitu ya. Kemudian di sini ada lagi nilai bagi 10 di persen 10. Nah, nilai tadi berapa ini? 1234 dibagi 10 hasilnya adalah 123. Di persen lagi. Di persen lagi 10. Jadi berapa hasilnya? Yaitu ekornya ini ya. Jadi hasilnya adalah 3 gitu. Paham ya sampai sini ya? 123 di sisa hasil bagi 10. Jadi hasil pembagian 10 dari 123. Yaitu kalau dibagi 10 kan ini 12. 12 kali 10 120. Sisanya 3. Nah, sisanya 3. Oke, yang ini nilai bagi 100. Kalau nilai bagi 100 hasilnya berapa ya? Berarti hasilnya 12. Di persen 10. Di persen 10 berarti hasilnya angka 2. Nah, oke ya, 12 persen 10 sama dengan 2. Oke. Nah, yang ini nilai bagi 1000. Ingat ya, hasilnya harus bulat ya. Jangan 1234 dibagi 1000 1,234, gak bisa. Jadi harus angka bulat. Kalau angka bulat berarti komanya dihilangin, gak ada. Jadi 1234 dibagi 1000 hasilnya adalah 1. Nah, berarti ribuan dapat angka 1 ya, ratusan hasilnya 2, puluhan hasilnya 3, satuan hasilnya 4. Kalau nilai awal kita segini ya. Ini kan di manual sama Bapak dituliskan, dipaksa. Angka nilai itu adalah 1234. Oke, nah kita kemudian setelah ini akan tampilkan masing-masing nilai ribuan, ratusan, puluhan, satuan di 7 segmen yang bersesuaian ya. Nilai ribuan di posisi digit ribuan, ratusan di posisi digit ratusan, puluhan di puluhan ya, satuan di satuan. Nah, di mana posisinya? Yang tadi, gambar tadi, yang ini ya. Jadi angka 1 akan Bapak kirim ke sini ya, ke 7 segmen yang ribuan, angka 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Nah, caranya bagaimana? Di awal karena mau ngirim angka 1, kita aktifkan dulu COM 4. Nah, di program seperti itu. Di program aktifkan common 4. Yaitu gini, port D3. Dapat dari mana Pak port D3? Ini nih gambarnya ya. Nih, port D3. Port D3 itu COM 4. Ya, COM 4 diberi digit berapa? Diberi logic 0 ya, yang lainnya 1. Berarti yang kalau diberi 1 dia commonnya akan non aktif. Diberikan 0, commonnya akan aktif. Gitu ya. Setelah ini aktif, segera langsung kita kirimkan nilai ribuan ke port C ya. Kenapa ke port C? Karena port C lah tempat jalur data yang nyambung ke 7 segmen. Nah, ini nih port C ya. Nyambungnya ke sini, kirimkan, bread. Apakah nanti akan nyala semuanya? Nggak akan, yang nyala hanya digit yang commonnya aktif, yaitu digit ini. Nih, yang commonnya aktif kan COM 4. Nah, COM 4 aktif, iya, hurung. Kemudian kita beri delay. Oh, kasih delay 1 milisecond aja deh. Seret. Langsung dimatikan lagi port C-nya ya. Jadi nilai ribuan ini tadi hanya dikirim selama 1 milisecond, kemudian di off-kan lagi. Ya, jadi di data kalau FF itu berarti LED-nya mati semua nih. Kalau dikirim FF. LED mati, kemudian pindah common-nya yang kita aktifkan adalah common yang ratusan ya. Yaitu ya,
Common ratusan itu yaitu port D2 dinolkeun, yang lainnya 1 1 1 gitu ya. Kemudian segera langsung kirim port C ke kirim port C dengan nilai data ratusan. Nilai ratusan teh berapa tadi? Nilai ratusan teh adalah angka 2 nya. Angka 2, angka 1 udah, angka 2 terus nanti ada setelah itu ya, aktivitas berikutnya adalah kita aktifkan common ke berapa? Kedua, common 2 untuk mengirimkan puluhan ya. Kirim data seperti tadi ya. Kirim data seperti tadi yaitu puluhan, lanjut seperti tadi sampai kamu ngirim satuan, yang terakhir satuan ya. Commonnya common terakhir yang ini port D0, common 1 aktif. Jadi ini bergantian ya. Setelah di ujung ini kemana lagi? Ini karena ini kurawal, maka dia akan muter-muter di kurawal ini karena while 1. Selama logic 1 true ya, selama ini dijalankan berlogika 1, maka kita akan selamanya akan muter-muter di while 1 ini ya. Jadi terus ini setelah dari bawah ini akan ngulang deh ke dia tah. Muter deh di dia terus ke handap. Baik, kita akan coba build dan program ke chip ya. Dan perhatikan, oh ada yang masuk, yang ini, nah sudah 1 2 3 4 ya. Nah sekarang kita lihat di sini, kita play, set. Ya, karena di simulator lambat maka masih kelihatan kedipnya tuh, set, pindah ya. Nih, masih 1, 2, 3, 4-nya itu masih kelihatan berpindah. Memang aktualnya kita begini ya, 1, 2, 3, 4. Nulisnya hiji-hiji. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Teman, kalau di rangkaian hardware asli itu seperti ini ya. 1, 2, 3, 4-nya ngagateng, cek orang Jerman mah ngagateng. Hiji, 2, 3, 4-nya nggak kelihatan kedip kan? Nah, ya sampai sini paham semua ya. Mudah-mudahan paham Bapak Maah. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi nilainya ini adalah sebagai penampung counter ya. Ini sebagai counter menampung. Nanti kita akan coba ngitung mulai dari 0 sampai 9999 ya. 9999. Oke. Nah, kapan ngitungnya? Nih, sekarang yuk kita coba ya. Nih, sekarang saya akan hilangkan ini supaya nilai awalnya masuk ke yang dideklarasikan di sini. Unsigned integer, nilai tidak ada nilainya, berarti dia nilainya 0 ya. Oke, nilainya 0. Kita coba aja dulu ya. Kalau Bapak hilangkan ini, dikomentari aja dihilangkan. Kita build lagi, kemudian kita program the chip. Nih tuh, di sini sudah 0 0 0 0 ya. Nah, karena sudah 0 0 semua berarti udah masuk. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba tambahkan 1, 2, 3, terus ngitung ya kayak pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin kan di 1 digit. Nanti kalau kita ngitung sudah sampai 9, baru kemudian jadi 10, tidak ke 0 lagi. 10 menampilkan di sini ya. Setelah 99 nanti 100. Setelah 999 nanti 1000 gitu kan. Nah, baru kalau semuanya sudah 9, 9, 9, 9, kita akan kembali ke 0 lagi, gitu ya. Ini langkah pertama, kita coba di sini, tambahin aja dulu nilainya, kita berikan 1 ditambah 1 ya. Nilai tambah 1 dengan perintah nilai plus gitu ya, kasih delay. Kasih delaynya berapa ya? 100 cepet gak? Nih coba ya, delay gitu. Nggak tahu ini nanti jalan nggak ya span segmennya. Nih coba seteh mana? Wah cepet ya, terlalu cepat. Ini udah naik tuh ya, udah naik, terlalu cepat. Coba di dia set. Terlalu cepat juga.
Oh, kelihatannya nambah ya. Tuh, tapi nanti kalau sudah 99 tidak akan kembali ke 0 karena belum kita program ya. Ini udah 1100. Ya. Intinya kita sudah punya counter yang berfungsi ngitung nambah terus ya. Tuh. Tuh udah 1900, udah 2000 nambah terus gitu. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Kan ini yang kita tambahkan adalah nilai plus-plus nih, sedangkan nilai itu adalah bertipe data integer tadi ya. Nilai itu integer. Nih. Berarti angkanya bisa 0 sampai berapa integer teh? 32.000 ya, lebih ya. Oke, nah kita hanya cukup perlu 0 sampai 9.900. Kita plus-pluskan, tapi setelah dipluskan nanti ulang lagi ke sini ya. Oleh program yang ini akan dipecah-pecah menjadi 4 angka. Ya, 4 angka satuan ya. 4 angka hijian 0 sampai 9 gitu ya angkanya ya. Tidak ribuan kayak tadi. Tidak seperti ini ribuan ya, tapi angkanya hanya 4 ke variabel satuan. 3, ini kalau angkanya 1, 2, 3, 4 ya. Ini kalau angkanya kita random kan tadi 0 sampai 999, maka nanti tergantung nilai ya, tergantung nilai-nilai ini angkanya berapa. Ya. Kita nggak tahu nih udah sampai mana tuh. Kita lihat, oh udah sampai 6.000. Terus nambah terus ya. 7.000. Nah, ada yang mau nanya sampai sini anak-anakku? Coba diisi sekarang kalau nilainya udah dikurangi. Oh, kelihatan juga tuh ya, tuh nambah. Cuman kan kedip-kedip tuh ya, 5. Mana di 7, 8, 9. Tuh udah 10 ya. 10, 14 tuh ya. Mana kedipnya? 17, 18, 19 ya. Dan seterusnya. Ini sama seperti itu. Cuman kedipnya karena di simulator itu lambat, maka masih terlihat ya. Kalau di aslinya tidak terlihat. Udah 99 ya. Tah. Tuh, nah makin ngaco. Kalau udah 99 kita harus coba belum ya. Masih 8.500, 8.600 ya. Belum. Nah, berarti di sini kita tambahkan nih program kita. Kan udah di plus-plus. Nah, kita kasih filter di sini if ya. If nih. Nilai lebih dari 9999 ya, maka nilainya sama dengan 0. Nah, gitu. Aman kalau digitunya mah ya. Ini boleh di sini, boleh di sebelum delay aja deh ya. Biar langsung. Nih, di situ aja deh. Oke, paham ya? Jadi ada nanti pembatas nih kalau udah melebihi 999. Nah, atau saya kan sudah buat nih di sini konstanta nih ya. Nilai maksnya adalah 999. Jadi saya kopas aja nilai max. Nilai max. Nah, if nilai lebih dari nilai maksimum, gitu kan deh. Nilainya sama dengan 0. 0-nya dari mana? Gantikan 0-nya ku ieu tah. Udah ada kita tentukan ya. Nilai min gitu ya. Kita pindahkan di sini aja jadi nilai min. Ya. If nilai lebih dari nilai max, maka nilai sama dengan nilai min, nilai minimum. Jadi setelah maksimum ke minimum lagi. Terus karena ini adalah up counter ya, atau penghitung naik. Oke, kita coba intip dulu sebelum saya program. Intip dulu udah sampai. Udah 89. Tapi kan angkanya tetap angka 8 nih yang kanan, yang kirinya berarti sudah overload ya. Overload karena program kita belum kita berikan ini. Kalau diberikan ini, ngitung lagi dari awal. Ini ngitung lagi dari awal tuh ya, udah 200, 300. Cepat sekali ya program kita. Coba saya reset. Mana resetnya? Wah, cepat sekali ya. Oke, mulai dari 0 tuh udah 200, 300 ya. Oke. Nah, kebayang nggak kalau ini kita bagi 2 kelompok nih ya. 2 kelompok nih. Ini kelompok pertama.
Ini kelompok kedua, dua digit ya. Yang ini ngitung 0 sampai 59 ya. 0 sampai 59. Yang ini ngitung 0 sampai 23 ya. Jadi yang ini akan menjadi menit, yang ini menjadi jam. 0 sampai 23 karena jam itu 0 sampai 23 ya. Oke, jadi setiap kali nanti ini overflow 0 sampai 59 kembali ke 60, angka 60 nggak tampil, langsung ke 0 lagi. Yang ini kamu tambah jadi 1. Asalnya 00 misalkan ya. 0001, 00 sampai 0059, pas mau 0060, yang ini 60-nya tidak tampil tapi menjadi 00, yang ini nambah 1 jadi 01 ya. 0100 gitu ya. Udah jadi artinya udah sejam hitungannya ya. Atau mau yang ini juga 60 ya. Yang ini menit, ini detik nih. Jadi maksimumnya 59 di dua grup yang berbeda ya. Yang ini grup menit, yang ini grup detik berarti ya. Yang 2 digit ini adalah grup menit. Nah, begitu. Karena kita cuma punya 4 digit ya. Kalau punya 6 mah bisa detik, menit, jam ya. Nah, nanti kita bisa buat jam digital dengan menghitung manual ya. Sebetulnya ada IC yang bisa menghitungkan jam itu tidak kita dihitung manual gitu. Dia sudah menghitungin sendiri, kita tinggal minta datanya aja. Ada IC yang namanya real time clock. Real time clock kamu tinggal ambil datanya oleh microcontroller kita, kemudian tampilkan ke sini gitu aja. Nggak usah ngitung-ngitung ya, tinggal ngambil data aja. Kalau di sini kan nggak ada real time clocknya ya, jadi kita ngitung manual. Nanti kita bisa buat program ini menjadi seperti itu ya. Ini udah 96 ya, coba kita lihat sampai 999 kembali ke 0 lagi nggak? Oh, udah 0 lagi ya. Berarti program kita sudah berhasil. Oke, saya pikir udah cukup ya untuk contohnya. Nah, nanti untuk LKPD kejutan aja deh ya. Gambarannya seperti tadi yang Bapak sampaikan. LKPD minggu depan itu seperti apa ya? Ya, tidak jauh dari contoh ini ya. Tidak jauh dari contoh ini. Nanti kalian Bapak minta tetap seperti biasa, diminta memodifikasi aja ya. Memodifikasi program ini. Oke, nanti di akhir ini ya, insya Allah nih janji Bapak ya. Di akhir Bapak ingin kalian mengcodingnya dari awal, dari nol ya. Jadi jangan semuanya terus dicontohi terus ya, tapi harus mencoba membuat sendiri dari nol, alias from the scratch, cenanya istilah orang bule mah. Coding from the scratch. Nah, jadi dari awal, dari kosong keneh ini tuh ya. Program ini kosong, nggak ada apa-apa. Itu jadi berarti from the scratch. Nah, kamu mulai ngetikan ini, include manual, jangan kopas-kopas ya. Ini semua. Oke. Barangkali sampai PTS kemarin kalian ada yang nggak paham, coba boleh mau tanya ke Bapak, silakan ya. Dibuka mic-nya aja deh. Bapak kasih waktu 10 menit yang mau nanya. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, Bapak mau jalan-jalan sore Ayo Baden harus tuh. Nah, ini Bapak pada inget ya di pertemuan pertama, coba kalian lihat pikon kita ya di YouTube ya. Ramai itu, kalian banyak yang bicara ya. Nggak apa-apa, bagus. Tapi udah sampai di semester genap mungkin udah ada kejenuhan ya belajar online terus ya. Kapan Pak belajar prakteknya ya? Insya Allah ya, segera ya kita berdoa aja bisa belajar praktek. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya Bapak berhenti ngomong nih, kalian yang ngomong ya. Coba Bapak intip. Aduh, ini ada orang Romawi, Muhammad Fitrah. Hadir, Fitrah. Hadir Pak. Wah, Pak punya saran Pak. Punya saran hadir Pak. Ya, Fitrah. Punya saran nanti mah gini Pak. Iya. Jadi boleh. Orang murid nanti mah gini Pak. Bikin jadi sendiri nanti sama Bapak dipandu gitu. Ya lewat bikin sendiri nanti sama Bapak dipandu gitu. Ya lewat online. Ya maksudnya. Ya kan ini lagi dipandu sama Bapak. Gitu. Ya maksudnya muridnya bikin sendiri sekalian dipandu sama Bapak, jadi nggak selalu lihat contoh Bapak, sekalian dipandu sama Bapak, jadi nggak selalu lihat contoh Bapak gitu.
Oke, salah satu ya yang ngetiknya ya. Kalau begitu boleh juga. Sok, sekarang juga bisa kalau mau. Sok, salah. Sekarang nih, yang ini nih, sok. Siapa? Kamu, Sahal. Pitra. Pitra mau nyoba nih yang ini. Tapi tak iya mah bakal langsung jalan kalau Bapak kopaskan dia di misalnya Bapak kopas dina ieu nya. Di grup ini. Pasti di grup ya. Terus kamu nggak usah, jadi kalau Bapak gini ya, Bapak nggak pernah bikin file baru, jadi file yang awal PRJ yang pertama itu gunakan lagi aja, ada settingnya sama ya, cuman tinggal nambah ini aja nih, jangan lupa ada tambahan nih DDRC, DDRD ini nih, tambah ya, dua ini kan biasanya kita pakai cuman port A dan port B. Nah sejak ada 7 segmen kita pakai port C dan port D. Oke. Nah memang bagus itu sarannya ya. Sarannya bagus sekali. Nah itu panduan Bapak kan sudah ada di video, terus ada juga yang di LKPD itu panduan prakteknya, ada langkah-langkahnya kan ya. Setelah ini ikuti yang ini, kemudian kerjakan yang itu. Nah di akhirnya kalian saya suruh berpikir, jadi nggak makan bulat-bulat ya. Nah, kalau kalian bulat-bulat mah misalkan ada coding program nih, ini full semuanya. Coba kalian tiru program itu jalan, itu berarti kalian bukan belajar pemrograman tapi belajar sekretaris ya, ilmu mengetik itu mah ilmu ngetik coding ya, latihan ngetik doang tanpa dipahami. Nah oke. Makanya nah kita akan coba pandu juga ya di Pikon ini, mereview juga yang kemarin-kemarin, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak biar Bapak pandu sekarang gitu. Coba di LKPD 3 ada yang mau menampilkan LKPD 3 3 ya boleh lah dari LKPD 3, di LKPD 1 ya, satu mah ada, itu mah kopas bulat-bulat ya. Yang LKPD 1 itu hanya mengkopas bulat-bulat tanpa ada modifikasi. Di LKPD 2 mulai ada ya, ada yang dimodifikasi, LKPD 3 juga, dan terakhir LKPD 4. Nah minggu depan kita akan melaksanakan LKPD lembar kerja peserta didik ya. Jangan sampai kamu nggak tahu nih arti LKPD itu apa ya, lembar kerja peserta didik yang kelima minggu depan insya Allah ya. Bagus sarannya Pitra, lanjutkan. Ayah deh ada naros San kemana wae San aduh San Salsabila hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Oke, Salsabila codingnya udah bisa belum? Salsabila. Codingnya kayak gini. Bagian mana yang nggak kamu pahami? Bagian yang mana yang tidak dipahami? Coba include tahu ya. Mega 16. Include delay tahu ya? Apa itu ya? Tahu ya? Ini makna masing-masing baris kamu pahami ya semua ya? Coba. Ari unsigned int satuan ini buat apa ya Salsabila? Satuan puluhan ratusan ribuan. Kok ada suara ngejerjes ya? Atau dari Bapak itu teh? Ya kalau tidak ada lagi mah ya sudah. Salsabila aduh ditaruh tidak ini kayaknya sinyalnya tidak connect. Coba siapa lagi ya? Ardian Syah. Ya, Pak. Ardian Syah. Ya, Pak. Oke. Kamu termasuk yang rajin ngerjain LKPD atau enggak nih? Coba Bapak tanya. Rajin kerjain semua. LKPD 1 sampai 4. Soalnya itu hampir setengahnya ya. Setengah kelas itu tidak mengerjakan LKPD. Aduh ngapain atuh selama ini teh ya. Ya wali kelasnya mungkin juga kurang memantau ya. Dari Bapak mau kesel-keselan bikin aja usah, Pak ya, sekarang Bapak, Pak yang bikin nanti dipandu sama bikin aja Pak sekarang Pak yang bikin nanti dipandu sama bareng aja ya sok mau sekarang ya sekarang sok tanu ieu tanya Bapak kopaskeun ye mau di mana di sini aja deh di sini tah di chatting mau udah ada nggak cukup gening nggak cukup
Nggak cukup. Di WA aja ya, di WA ya. WA, mana lupa deh, ini minta data lagi. WA. Nih ya, WA, nih tuh. Oke, sok silakan semuanya nyoba minimal kopas helanya si jalan. Kopaskeun coding kalian akan jalan seperti ini. Nih, tuh, udah ngitung sampai mana ini ya? Jalan ini, cuman ya kedipnya ya gitulah. Tuh, nggak nyala barengan ya. Kalau di simulasi gini, kamu pakai imajinasi aja bahwa ini, bayangkan ini nyalanya barengan ya. Nah, kenapa bisa kelihatan nyala barengan, Pak? Padahal di program itu nggak barengan ya. Kalau di program itu, Pak, saya langsung presentasikan layar, Pak. silahkan. Oh, Bapak berhenti dulu. Oke, Bapak berhenti. Yang kamu jalan ya? Belum dicoba sih. Sama Opa sekarang dipandu dulu. Belum dicoba sih. Oke, coba. Sama Opa sekarang dipandu dulu. Chipnya Siap. Kalau clocknya ini udah ubah lagi nggak, Pak? Chipnya atau lagi ubah dulu. Kalau clocknya ini udah ubah 12.000, Pak. Clocknya 12.000 aja. Ganti jadi 12.000. 12. Ini upload kelas. Udah. Terus apalagi sih? Terus apalagi sih? Oke, masuk ke ini ya. Kamu bisa, oke lah. Masuk ke port udah? Ininya. ABC port. Port, klik port. Nah, oke. Sekarang ABC. port A itu apa ya? Di port A itu nyambung apa? Oke lah, Bapak taruh di port A itu nyambung apa device-nya? Waktu itu kan ada yang di port resistor terus LED nyambung kan ada kabel resistor terus LED nyambung. LED input atau output? LED nate output. Gini aja, nggak usah nyeting ini. Kalau pakai code wizard yang di CPAPR3 itu nanti hasil DDRA-nya itu panjang ya. Sok aja cobaan sampai beres sok. Ini outputkan semua nih, output. Port A itu output ya, LED ya. Nah, supaya LED-nya mati di awal, kamu bit ininya kamu kasih high semua, pull up-nya ya. Pull up-nya jadi high supaya LED-nya mati semua. Nah, 1. Angka 1 semua. Nah, gitu. Terus port BT ada switch ya. Push button itu adalah input atau output? Coba apa? Push button itu input, bener. Udah input semua, tapi jangan lupa pull up-nya di high-kan semua. P jadi P. Nah, pull up. Kalau T toggle ya. Toggle mah rada aneh nanti. Cobaan nanti kalau mau ditoggle ke. Nah, port C itu apa port C? Port C mah yang support segmennya. Port C mah yang support segmennya. Nah, port C itu adalah bagian datanya ya. Data ke segmen, berarti output dari microcontroller. Outputkeun port C teh. Nah, nilainya juga jangan 0. Kalau 0 nanti segmennya datanya nyala semua ya. Jadi harus 1 supaya segmennya mati. Nah, port D adalah common ya. Hanya port D0 sampai port D3 yang dipakai. Boleh aja, nggak apa-apa semua di-high-kan juga nggak apa-apa, walaupun nggak dipakai ya. Bit 4 sampai bit 7 kan nggak dipakai, tapi nggak apa-apa biar sama semua. Di-high-kan aja. Alias apa? Output ini, output bukan input. Output. Outputkan semua. Outputkan semua dengan nilainya high semua. Nah, jadi sama dengan port C. Sama dengan port C aja. Di-high-kan. High. Oke. High. Oke, setelah itu kan selesai ya. Kamu coba klik file. Bukan file ya, berarti yang program. Generate, save, and exit. Nah, ini akan diminta menyimpan 3 buah file ya. So, kamu bikin folder baru dulu aja deh. Folder baru. Udah, folder baru udah. Iya, loading. Oke. Biar rapi ya. Jadi semua file itu terkumpul di satu folder. Kalau gabung dengan yang lain nanti balatak ya, berantakan. Gabung-gabung dengan file yang lain nanti.
Nah, kita buat folder baru tadi. Misalkan latihan CPAPR. Ya, folder baru latihan CPAPR. Oke. Udah ya, tahu. Kasih nama latihan CPAPR. Oke. CPAPR. Enter. Oke, tadi situ kamu file name-nya misalkan kasih nama, jangan dulu save, kasih nama. Coding aja deh, coding. Mau halo, untung halo atuh. Yang universal biar nanti bisa dipakai lagi di LKPD berikutnya ya. Coding aja deh. Coding. Kok project? Oh ya, boleh project. Untung ada spasiannya, ingatnya kalau kasih nama, masih nama file ini tidak boleh ada spasi. Nanti pakai underscore boleh tuh. Underscore boleh. Minus tidak boleh ya, strip nggak boleh, underscore boleh. Project LKPD save. Nah, semuanya namanya samakan. Jadi udah .c, nanti ada .cwp, ada .prj. Nah, ini ya. So, samakan we namanya project LKPD. Save keun. Satu lagi, minta lagi. Satu lagi. Udah? Oh, udah. Belum muncul. Tuh ada satu lagi tuh cwp-nya. Oke, save. Udah. Nah, perhatikan DDR port A, nanti settingannya lihat tuh deh ya, panjang ya, bahasa alien. Nah, sama Bapak udah disederhanakan ya. Bapak udah sederhanakan. Coba lihat di komentar itu tuh, komentar dina WhatsApp aja yang lengkap deh ya. Di WhatsApp DDR-nya. Jadi program mainnya kamu ganti aja deh itu. Udah aja ganti seluruhnya full, kopas kesini kan. Ini select all, delete. Yang di project.c ini select all, delete. Delete aja, delete. Tenang aja. So, yang di WhatsApp pastikan. Udah gini aja. Nah, kan lebih sederhana ya, DDR-nya udah disederhanakan kayak gini nih, DDR A sama 0 X FF gitu kan. Sok di build. Ada. Error tuh? No error, no warning. Oke, udah. No error, no warning mah udah oke aja. Ada. Coba di ISIS buka. ISIS-nya udah ada. Ada. Sok buka di ISIS. Buka ISIS dulu. Macam nggak gambarnya di ISIS-nya. 78 punya. Ini ISIS 7 ya pakainya ya? 78 punya. 7 aja. Amannya sih emang di ISIS 7 aja deh ya. 7.8 ya, bukannya ISIS 7.8. Nih Bapak kirim nih di WhatsApp. Kalian mau gambarnya? Bapak kirim di WhatsApp deh ya. Gambar ISIS-nya di mananya, Bapak? Tapi udah mending gambarnya Lira ya. Sok dicoba dulu aja di ISIS-nya, apakah jalan atau tidak. Syukur-syukur udah menggambar. Yes. Nah, sok. Aduh, ada gambar gini. Jangan ada nggak yang file kemarin? Udah aja di gini dibuka aja di file, recent, file recent. Tuh ada di bawah, ada nggak? Belum ada. Bikinnya di app yang lain meren. Temennya. Soalnya kalau ada pasti ada historinya barusan di file recent ya. Ini. File recent. Oke. Nah, itu boleh ya. Nah, sekarang gini, ini kan kertasnya kan kecil. Kamu klik sistem. Sistem. Nah. Ada tuh. Ada set sheet size. Nah, jadi A3. Nah, oke. Nah, ini besar ya. Kamu drag ini seluruhnya, select all, di crop lah semua. Pindahin ke kiri ya. Di crop semua, pindahin ke kiri. Di drag. Tong di kitu mindahna tuh. Di tengah. Di drag. Itu awas atuh, groundnya nggak ke bawah itu. Andu. Ke bawah semua. Jadi groundnya bengkok. Ini nggak ke bawah. Oke. Ini nggak ke bawah. Ya, jadi selectnya harus semua. Di undo dulu biar rapi. Undo. Sok.
Crocnya semua, jangan ada yang ketinggalan. Crocnya Bentar, semua, Pak. Kasep. Bentar, Pak. Tah, dah semua, tah gitu. Sok dagnya dari tengah, nah gitu. Nah, kasih space-nya di kanan kosong, Nah, gini aja supaya sampai buat pojok aja. segmen yang lain nih. Udah, segini aja sampai pojok-pojok. Nah gitu kamu dibuat. Oh iya, emang kieu gambarna Harus sama nggak boleh sih. siga tangga. Harus sama nggak boleh sih. kurang indah dipandang atuh. Kalau di sini kosong ya mending ke bawah aja ke sini ya. Jangan kelak-keloknya terlalu banyak. Oke. Sudah ya. Nah, Fitra nanti nambahin lagi komponen baru, yaitu transistor. Tadi udah Bapak pandu ya. Transistor. So. Nih. 39 berapa? Tadi teh 2N 3906. 2N 3906. PNP ya. PNP transistor. Diketikkan di luhur tadi keyword, kamu ketikkan aja keyword 2N 3906. 3906. Nah, muncul kan? Ya pilih Yang mana, salah satu yang ya, bipolar apa bebas, yang- klik 2 kali. Yang mana Pak? Yang bipolar apa yang? Yang paling atas aja, klik 2 kali. Udah. Oke, ya udah muncul. Nah, sok Udah. klik kiri di atas, paling atas atau nyimpennya di atas.